Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara setting IP address di handphone atau smartphone ya. Jadi kemarin ada beberapa komentar seputar IP address ya. Jadi bagaimana kalau setting IP address di HP atau smartphone? Oke. Jadi yang bisa saya jelaskan tentang setting IP address di handphone itu memang bisa dilakukan ya. Jadi biasanya itu berhubungan dengan sebuah jaringan ya. Jadi setting IP address pada HP ini berhubungan dengan sebuah jaringan nirkabel atau WiFi, yang mana ketika kita ingin konektivitas melalui atau tidak menggunakan data, kita bisa mencari sebuah jaringan nirkabel atau wireless ya. Oke. Jadi untuk bagaimana caranya mungkin saya akan jelaskan dulu atau saya ingatkan dulu bahwa di pengalamatan IP address itu yang penting itu ada pemahaman tentang kelas IP address, kemudian ada macamnya IP address dan jenis settingnya. Misalkan untuk kelas itu seperti A, B, dan C yang sudah pernah dijelaskan, kemudian macamnya seperti IP public dan IP private, kemudian juga untuk setting yang statik dan dinamis ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan statis dan dinamis. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa jaringan nirkabel pada handphone ini biasanya sudah tersetting secara otomatis. Jadi ketika kita akan menyambungkan atau ya terhubung dengan wireless ya, itu biasanya langsung otomatis. Nah, jadi kita akan simulasikan langsung saja. Misalkan kita akan coba menghidupkan terlebih dahulu dan mencari wireless yang ada. Dan di sini sudah saya sediakan beberapa jaringan nirkabel. Di antaranya ada hotspot yang sudah saya buat atau wireless yang saya buat. Untuk perbedaannya di sini akan saya jelaskan. Ada yang saya buat itu, ada yang kata kuncinya itu adalah DHCP ya di sini. Jadi ketika kita menghubungkan ke sebuah jaringan wireless dengan fitur DHCP, otomatis nanti akan tersambung ya. Kemudian untuk yang lainnya yang perlu kita ketahui pada sinyal wireless itu adalah kunci dan tanpa kunci. Nah, jadi yang akan saya jelaskan itu yang kunci dulu. Jadi ketika kita menemukan sebuah wireless yang terkunci, berarti itu memiliki sebuah kata sandi ya. Jadi kita memerlukan sebuah kata sandi agar bisa terhubung ke jaringan tersebut. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba dulu pada jaringan yang ada sandinya dan layanan otomatis atau DHCP. Oke, jadi di sini sudah mendapatkan pengalamatan IP secara langsung dan langsung terhubung ya. Jadi di sini terhubung, bisa kita cek ke YouTube mungkin ya. Oke ya, itu tersambung. Nah, itu secara otomatis ya. Jadi langsung tersambung dan harus punya kata sandi ya, atau harus tahu kata sandinya. Kemudian juga ada jenis yang mana ini ada kata sandi, kata sandinya sudah masuk tapi tidak terhubung ya di sini. Atau dalam artian mendapatkan pengamatan IP. Contohnya seperti ini. Oke, saya akan coba putuskan terlebih dahulu ya di sini. Kemudian juga layanan otomatisnya juga saya akan coba dimatikan ya. Oke, jadi ketika saya mengklik DHCP tadi yang harusnya otomatis, jadi mendapatkan alamat IP. Nah, jadi untuk mendapatkan alamat ini ada beberapa kondisi, diantaranya pada jaringan tersebut tidak tersetting IP address. Jadi untuk komunikasi jaringan itu memang wajib harus punya IP address. Kedua, ketika mendapat pengamatan IP berarti sebuah layanan fitur otomatisnya itu tidak tersetting ya. Contohnya tadi menggunakan layanan DHCP ya di sini. Jadi untuk ini kita akan coba pada DHCP SMK Sijangkar, namun di sini kita setting secara manual. Nah, jadi ketika di sini kebetulan
IP DHCP SMK Jangkar sudah memiliki IP untuk servernya, makanya kita bisa langsung saja mengikuti dengan cara settingnya. Di sini kita coba ditambahkan pada detail jaringan ya. Oke, di sini belum tersambung. Oke. Oke, kita ubah opsi lanjutan pada DHCP. Nah, di sini ya. Jadi diusahakan statik. Oke, yang tadi sandinya pasti tetap kalau mau tersambung. Untuk IP-nya menjadi disesuaikan. Ini contohnya. Jadi ketika saya setting IP address di DHCP hotspot SMK Jangkar, DHCP SMK Jangkar, saya setting servernya itu 100.100.1, maka untuk kliennya atau HP kita di sini menggunakan IP yang bebas selain 100.100.100. Untuk kelas C-nya contohnya seperti ini. Misalkan kita 11 ya. Nah, pengaturannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini secara statis dengan catatan IP server sudah di setting ya. Kita simpan dan kita sambungkan terhubung ke perangkat. Oh, di sini servernya adalah 100 ya, bukan 1. Mohon maaf. Ini saya lupa. Misalkan lupakan dulu. Kita sambungkan lagi. Opsi lanjutannya. Oke, jadi 1 2 3 4 5 6 7. Untuk statisnya kita ke 100 titik 11 misalkan. Untuk gateway-nya mohon maaf 100 ya, ini gateway-nya 100 bukan titik 1 ya. Untuk ini panjangnya 88, ini bisa ke 100. Jadi tadi nggak ada diisi lengkapnya. Nah, jadi manual itu ya seperti ini ya. Misalkan ke Google untuk ininya. Oke. Sudah 34778 hubungkan. Oke. DHCP SMK Jangkar terhubung ya. Jadi kita cek lagi ke sini ya, YouTube-nya. Ya, ini bisa berputar ya. Bisa berputar kan. Oke. Itu adalah jenis DHCP statis dan dinamis ya, manual, yang diketik secara manual dengan catatan harus tahu IP-nya. Kemudian juga ada yang ketika kita konfigurasi itu ya, ada yang menggunakan layanan hotspot. Jadi di sini ada, kalau tadi DHCP ada yang hotspot. Nah, perbedaannya di sini hotspot itu kurang lebih seperti ini ya. Oke. Jadi ketika login di sini ada sebuah web page ya, atau homepage, kode voucher atau member bulanan. Nah, ini seperti apa? Nah, ini kalian kalau ingin koneksi internet berarti harus kalau ada voucher itu harus beli vouchernya ke warung terdekat mungkin ya.
Jadi seperti itu ada ketentuannya, dan jadi nanti dikasih password. Meskipun ini tadi tidak dikunci ya, tidak ada kunci. Tetapi ini mesti harus memasukkan sebuah user dan password untuk bisa terhubung ke internet. Misalkan seperti itu. Contoh di sini saya ada member bulanan ya. Di sini sudah saya tulis bahwa usernya admin ya. Nah, kalian tahu mungkin ini pakai apa? Oke, bisa di komentar aja lah. Jadi di sini contohnya admin. Ketika di connect ini langsung terhubung. Nah, contohnya seperti ini. Kita cek lagi pada YouTube, terhubung otomatis. Nah, ini juga otomatis ya. Itu ya. Kemudian juga ada pengaturan selain ini ya. Ini juga hotspot juga sama bisa distatiskan. Cuma mungkin akan membingungkan kita. Jadi intinya yang banyak ditemukan itu adalah yang pertama ya jelas ada hotspot, kemudian ada sandi, kemudian kita langsung terhubung connect, ya itu gampang ya. Asalkan kita punya atau kita tahu sandinya. Kemudian ketika yang kedua kita tahu ada hotspotnya atau wifi-nya, kemudian kita tahu sandinya tapi mendapatkan pengalamatan IP. Nah itu bisa jadi settingannya belum tersetting ya oleh adminnya atau operatornya ya, jadi harus disetting dulu. Kemudian layanan DHCP-nya kemungkinan belum aktif atau IP servernya juga belum aktif. Kalau misalkan aktif ya itu biasanya disembunyikan oleh operator, maka kita harus tahu yang namanya IP itunya server dari wirelessnya ya. Contoh tadi 100.100.1, maka kita harus tahu itu servernya 100.100.1. Kalau sudah tahu, kemudian kita setting secara statis dengan langkah yang tadi. Kemudian kalau yang tadi ada hotspot, itu harus punya voucher jelas ya. Itu mah tinggal setting atau tinggal beli di warung terdekat gitu. Kemudian apalagi ya, bisalah kalian tuliskan di kolom komentar kalau ada pertanyaan seputar wireless ya. Mungkin yang lainnya itu ada yang disebut hidden wifi. Jadi kalau hidden wifi itu harus tahu nama wirelessnya ya. Jadi nanti ada yang nama hidden itu harus ditambahkan secara manual juga. Jadi kita harus tahu nama SSID-nya, kemudian passwordnya kalau di password gitu. Contoh di sini ada tambahkan tuh. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada yang terhidden itu biasanya khusus ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja seputar setting IP atau koneksi jaringan pada HP ya. Kalau ada pertanyaan lainnya mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar atau ya apapun lah ya, bisa kita bahas sambil sharing saja. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.